menontonnya agar sobat sekalian paham dengan alur cerita. Untuk link episode sebelumnya, sobat sekalian bisa klik link di atas ya sob, atau klik link yang telah kami sediakan di deskripsi video ini. Pada episode sebelumnya diperlihatkan para pemain saling berebutkan kelereng dari rekan timnya sendiri, di mana saat itu mereka beranggapan untuk memilih tim agar bisa bersama mengalahkan tim lain. Namun ternyata mereka salah besar. Yang terjadi adalah di mana tim yang sangat tidak percayai malah dibuat saling membunuh demi bertahan hidup. Begitu juga dengan Jihun yang karena orang yang sangat dia percaya dan hargai harus tewas disebabkan oleh dirinya sendiri. Bagaimana keseruannya? Oke, siapkan kopi, hidupkan rokok, cari tempat untuk rebahan, dan selamat menikmati. Pada episode ke-7, adegan diawali di mana kru tukang bersih-bersih mulai memasukkan mayat ke dalam peti yang merupakan sisa permainan di game sebelumnya. Dan dikala itu ketika bos bertopeng masih mengetahui penyusup atau Junho masih berkeliaran, namun dia tidak terlalu berfokus kepada penyusup ini karena ada hal-hal yang lebih mendesak yang harus ditangani, mengingat para VVIP sedang berada di dalam perjalanan menuju ke tempat permainan. Saat para pemain berjalan kembali ke asrama mereka pun mengetahui Mireong juga selamat dan sedang tiduran di kasur. Dia hanya dibawa kembali menuju ke asrama untuk menuju putaran berikutnya, untuk menuju ke babak kelima dengan 17 pemain tersisa dengan total uang 403 miliar won. Di tempat lain, bos bertopeng merasakan penyusup ada di ruangannya. Dia mengetahui dengan cara melihat gagang telepon yang diletakkan Junho kembali dengan cara posisi yang salah, dan bertopeng pun berusaha mencari Junho. Dan pada saat itu Junho kebetulan menunggu di ruang bawah tanah. Namun untungnya bos bertopeng saat berada di bawah tanah menerima pesan dari bawahannya sebelum dia berhasil menemukan Junho di sana. Bawahan bos bertopeng menemukan mayat yang telah ditemukan di pantai utara pulau tersebut. Mayat ini adalah salah satu anggota staf sebelumnya. Namun identitas polisi milik Junho tampaknya cukup berguna untuk meyakinkan bos bertopeng bahwa mayat itu adalah Junho yang menyusup. Para tamu VIP pun tiba lengkap dengan topeng mereka dan dipersilakan bisa menyambut para tuan rumah dari game ini dan menyuruh bos bertopeng untuk I get menjamu para dirty tamu thoughts VIP about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? memberikan Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, permainan ini all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain. The more I mentally undress, I confess. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Ke ruangan pertama, di mana setiap pemain disuruh memilih manekin yang menggunakan rompi yang ada nomor urutan dari 1 sampai 16. Mereka bisa memilih salah satu dari nomor yang ada dan mereka harus menggunakan rompinya. Nomor-nomor ini sebenarnya sesuai dengan urutan yang akan dimainkan orang-orang tersebut. Pemain nomor 9 memutuskan untuk pergi lebih dahulu mengambil rompi nomor 1, meninggalkan Ki-hun yang dengan ragu memilih rompi nomor 16. Yang berarti dia mendapatkan urutan terakhir dengan urutan yang sudah diputuskan menuju permainan yang sebenarnya. Sebelum lanjut, alangkah baiknya sobat sekalian subscribe channel kami ya sob, dan kirimkan kritik beserta saran di kolom komentar video ini. Bantu kami menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut.
Permainan tersebut disebut batu loncatan kaca. Ada kaca temper atau kaca yang anti pecah dan kaca normal yang mudah pecah. Permainan ini berbentuk jembatan yang lintasannya dari susunan kaca, di mana setiap pemain disuruh melompat menuju ke depan tanpa tahu kaca anti pecah dan normal. Jika salah pijakan, maka akan jatuh ke bawah dan mati seperti yang diharapkan oleh para penyelenggara. Kaca normal akan langsung pecah jika salah seorang menginjaknya. Sementara itu, kaca temper akan menahan bobot 2 orang. Pada game ini akan ada batas waktu 15 menit dan berlaku untuk semua pemain. Dengan arti kata, jika pemain yang di depan terlalu lama memutuskan kaca yang mana yang akan diinjak, maka hal itu akan mengurangi waktu pemain yang ada di belakangnya. Dan game pun dimulai. Pemain dengan nomor 96 mendapatkan jatah untuk melangkah terlebih dahulu. Namun ia salah mengambil langkah dan kaca pun terpecah dan ia pun jatuh hingga tewas. Kemudian pemain lain segera melangkah melintasi kaca bergiliran, melompati dari kiri menuju ke kanan dengan waktu yang hampir habis. Setiap pemain mulai tidak sabar dan mendorong pemain yang ada di depan. Hingga akhirnya di posisi depan ada Doksu yang menolak untuk maju dan menyuruh pemain yang berada di belakang untuk melangkah terlebih dahulu. Akhirnya dia berhadapan langsung dengan Mireong, yaitu wanita yang dikhianati Doksu di awal permainan sebelumnya. Ia sangat dendam kepada Doksu dan berniat bunuh diri bersama Doksu. Dia mengorbankan dirinya sendiri dan membawa Doksu bersamaan dengan cara dipeluk dan terjun ke bawah hingga mereka berdua tewas karena terjatuh dari ketinggian ratusan meter. Di dalam ruangan VIP, Junho masih menyamar sebagai pelayan VIP yang harus melayani salah satu tamu VIP. Di sini ada seorang tamu yang menginginkan Junho untuk melayaninya di kamar sebagai sepasang kekasih. Ia pun ingin Junho membuka topengnya. Namun ia menolak untuk melakukan itu karena dia akan mati jika melakukannya. Di sini Junho meremas alat vital orang tersebut dan menodongkan pistol ke arahnya. Di sini Junho menyuruh orang itu untuk memberitahukannya semua rahasia dari tempat ini kepadanya, dan ia pun mulai merekam percakapan dari orang tersebut. Tak berselang lama, pria bertopeng merasa curiga karena tamu VIP yang membawa salah satu pelayan ke kamarnya tidak kunjung keluar. Akhirnya ia mengirimkan staf dan mencari tahu di mana mereka berada. Dan scene berpindah kembali kepada para pemain. Di sini terlihat pemain nomor 13 mulai mengetahui perbedaan antara jenis kaca yang tebal dan tipis. Ternyata ia sudah tahu sejak awal. Bahkan dia pun pernah bekerja di salah satu pabrik kaca selama puluhan tahun. Mengetahui hal ini, pria bertopeng mematikan lampu agar nomor 13 tidak bisa membedakan mana kaca yang tipis dan tebal, sehingga ia kebingungan. Padahal kaca hanya tersisa satu lagi sebelum mereka bisa memenangkan permainan ini. Karena kehabisan waktu, pemain nomor 13 didorong oleh Sang Woo, lalu terjatuh ke kaca yang normal dan meninggal karena jatuh dari atas jembatan. Untungnya Sabyok dan juga Gi-hun bergegas dan akhirnya mereka bisa selamat sampai ke seberang jembatan. Ketika waktu habis, kaca yang tersisa langsung diledakkan oleh panitia dan kaca pun berterbangan dan mengenai para pemain yang tersisa. Dengan permainan berakhir, para PPIP pun senang. Di sini Junho si detektif bergerak pergi menuju luar pulau dengan cara menyelam dengan dibantu alat menyelam. Namun ternyata alat selam yang digunakan Junho telah dipasangi pelacak oleh bos bertopeng. Dan bos bertopeng beserta anak buahnya mengejar Junho menggunakan speedboat dengan persenjataan lengkap. Dan film pun bersambung. Untuk episode selanjutnya, sobat sekalian bisa mengklik link di atas ya sob, atau klik link yang telah kami sediakan di deskripsi video ini. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.